Saya harus fokus. Saya harus terus konsentrasi biar dia bisa segera muncul. Pertanda ini sepertinya dia akan muncul. Saya harus tetap fokus. Baiklah, akan aku penuhi permintaan, tapi dengan beberapa cara. Apapun persyaratannya, pasti akan saya laksanakan. Berikan aku tumbal setiap malam Jumat. Dan patuhi semua perintahku. Ya, saya akan laksanakan apapun yang kamu perintahkan. Sebentar lagi, saya akan mendapatkan apapun yang saya inginkan. Siapa yang berani ganggu saya? Mulai sekarang, aku akan selalu ada dimanapun kamu berada. Iya, baik Buta Hijau. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dan terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan Dia akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya dia telah tersesat sangat jauh. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu Surti. Misi Pak. Pak Anto, saya mau ambil pesanan untuk Pak Rudi Pak. Sebentar. Sabto, Marni. Sabto. Ini, tolong cari pesanan untuk Pak Rudi ada di sana tuh, ya. Cari. Marni, tolong terus catat semua ya.
Sebentar ya Bu ya. Saya biar dicari Sabto. Ini dia. Makasih ya, Pak. Ya, makasih sama-sama. Subhanallah. Gak nyangka ya. Usaha yang Om Anto rame banget. Papa aja yang bertahun-tahun aja malah bangkrut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih ya Pak. Bapak punya usaha rumahan seperti ini, kita bersyukur sama Allah. Allahu Akbar. Udah masuk waktu zuhur, Pak. Alhamdulillah. Kita sholat zuhur dulu yuk. Nanti aja. Nggak lihat, lagi sibuk kayak begini. Hah? Loh, di situ kan ada Sabto sama Marni. Cerewet amat sih. Bisa diem nggak? Udah, masuk sana. Pak, saya sebagai istri sekedar ngingetin supaya Bapak tidak lupa sholat. Karena ini semua karena Allah, Pak. Aduh, Pak. Ya Allah, Pak, sakit. Aduh, Pak, sakit, Pak. Sakit, Pak. Jangan, Pak. Sakit? Sakit? Sakit, Pak. Masih berani mau ikut campur urusan saya? Hah? Ya Allah, Pak. Pak, saya kan Cuma apa? Astagfirullahaladzim. Cuma mau bikin susah. Iya. Awas ya. Jangan sekali-sekali lagi bikin saya kesal. Kalau enggak, habis kamu. Ya Allah, kenapa suami saya jadi begini terhadap saya, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Bu Rahma ada apa? Maaf. Ibu gak apa-apa, cuman kelilipan. Aduh, maaf ya, kamu teruskan aja kerjanya ya. Ibu masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya dengan Bu Rahma? Kayak habis nangis gitu. Astagfirullahaladzim. Lulu, ya Allah. Ayan, kamu ini gimana sih jalannya? Bukannya Lulu ya yang mau nabrak saya? Yang jalan dari tadi sambil lihat ke bawah tuh siapa? Brian, mau kemana kok buru-buru banget? Lulu datang ke sini mau ketemu sama kamu, mau ngobrol. Saya mau ada pasien, Lu. Ngobrolnya lain kali aja ya. Oh, ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebiasaan deh. Bengong aja, ngapain sih? Itu Ryan kenapa? Buru-buru banget. Nggak tahu tuh, katanya ada pasien, buru-buru banget makanya. Padahal aku datang ke sini mau ngobrol sama Ryan. Nggak mungkin ada pasien. Kalau Ryan ada pasien, pasti Andra kan diajak. Nggak mungkin sendirian dia. Pasti ada sesuatu. Tadi kalian ngobrol dulu kan? Kenapa sih Ryan? Enggak, nggak ngobrol dulu. Emangnya bohong? Andra nggak tahu. Soalnya biasa kalau ada pasien pasti ajak Andra. Aneh banget. Ku meminta jawaban. Fahmi, apa kabarnya kamu? Sudah lama nggak ke rumah tante? Alhamdulillah Tante. Kabar Fahmi baik-baik aja. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Tapi usaha Bapak... Usaha Bapak? Kenapa usaha Bapak kamu? Tapi usaha Bapak bangkrut Tante. Makanya Fahmi langsung ke Jakarta lagi buat cari kerja di sini. Ya sudah, kamu tinggal sama tante dan sama om aja ya. Insya Allah dapat kerjaan. Iya kan Pak? Iya apanya? Ini Pak, Fahmi usahanya bangkrut. Jadi ya ibu tawarkan untuk dia tinggal di sini. Siapa tahu ada kemajuan lah.
Asal dia tahu balas budi saja. Biasanya orang miskin zaman sekarang itu nggak tahu diri. Please Lastri, pokoknya tante mukanya mau di make over biar cantik. Tante, itu muka mau direnovasi kayak gimana lagi sih? Maaf ya, tante itu ya mau didempul dari angle manapun. Tuh, kalau kayak sutradara tuh begitu. Tetep aja cetakannya dari sana itu ya begini. Udah disyukurin aja, kenapa sih tante? Lastri sembarangan banget sih. Emangnya muka tante rumah direnovasi? Pokoknya nggak mau tahu ya, tante itu harus cantik dan menarik pokoknya. Tante itu mau menarik perhatian siapa sih? Hah? Si Om Romeo itu? Nggak juga sih Lastri, emangnya tante nggak boleh tampil menarik dan cantik biar tuh nanti ada om-om atau duda atau berondong yang cantol sama tante. Tau nggak Lastri, tante tuh nggak mau jadi janda terus-terusan, capek tahun katain orang terus. Shh, tante. Emangnya cuma tante doang yang statusnya J? Lesti juga sama. Emangnya tante doang yang pengen jadi jodoh? Lesti juga sama. Tapi walaupun kita statusnya J, janda, harus punya harga diri dong. Jual mahal. Lastri, emang harga diri itu harganya berapa sih? Sini aku beli. Kamu tuh ya nggak mau tahu dan nggak mau tahu lagi. Pokoknya tante harus di make over biar cantik. Bro, ini pesannya Pak Adi udah siap. Kamu taruh aja situ ya, biar nanti aku catat. Oh, yang punya Bu Susi udah siap belum? Kan masih ada beberapa box yang belum dikirim. Coba kamu cari di situ ada nggak ya? Ada apa, bro? Setan! Setan! Akhirnya saya sudah menyelesaikan tanggung jawab saya. Tolong! Tolong! Rampok! Tolong! 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 Ada rampok! Kenapa Panto? Mana rampoknya, Pak? Saya nggak tahu rampok ini, tapi karyawan saya. Yaudah, Pak. Sebaiknya kita bawa aja mereka ke rumah sakit, Pak. Siapa tahu mereka masih bisa diselamatkan, Pak. Ya, tolong bawa mereka ke rumah sakit biar nanti semua biaya pengobatannya saya yang bayar. Ya, tolong. Ya. Bapak gak usah panik, Pak. Ya. Tolong. Tolong bawa. Sini. Ya, bawa. Yuk. Cepat. Ya, bawa. Baru-baru nih Bu, model baru yang kemarin udah habis ludes. Buka lagi, murah-murah. Bu, tahu nggak? Semalam toko Panto kerampokan loh. Ya Allah, emang bener Bu? Iya. Lah, Bu Lena nggak tahu. Kan udah kesebar lama beritanya. Terus
Pak Kantonya gimana? Mereka sih nggak apa-apa, Bu. Tapi para penjaganya itu loh, banyak yang meninggal. Lu kesian banget. Iya Bu, keluarga korban banyak yang stres. Dalam 1 malam aja, hampir separuh pegawai Pak Anto yang meninggal. Apa nggak kebangetan tuh perampoknya? Astagfirullahaladzim. Nih kamu, ya, penetan. Ini Sabto, pilih kamu. Makasih Pak. Tenang. Ngapain kalian masih pada di sini? Udah terima gaji, pulang. Apa apa kurang gajinya? Ha? Enggak Pak, gajinya cukup kok Pak. Tapi maaf, kita mau mundurin diri Pak. Mengundurkan diri. Kalian pada bercanda. Mau ngerjain saya ya? Hah? Enggak Pak, kali ini kami serius Pak. Kami mau berhenti. Assalamualaikum. Hei, pada kemana? Pulang aja, habis dapat gaji langsung pada pergi. Dasar manusia nggak tahu dia untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ryan kan? Iya, Fahmi kan? Alhamdulillah, ternyata masih ingat juga kamu. Ya masih lah, masa lupa. Lo kenal, Re? Temen SMP, Ndra. Oh, teman SMP. Ya. Ini Fahmi yang keponakannya Pak Anto kan? Yang rumah di ujung jalan yang punya usaha? Hah? Iya benar. Wah, lu pernah SMP juga, Re? Untung aja, kita keluar duluan. Kalau enggak kita bisa mati kayak yang lain. Iya, mana matinya ngeri lagi. Makanya. Astagfirullahaladzim. Emang ada apa di toko Mas Anto? Tokonya Pak Anto semalam habis dirampok Pak Ustadz. Terus pegawai yang lembur juga meninggal semua karena dibunuh. Astagfirullahaladzim. Yang lebih anehnya lagi barang-barang dan uang masih ada yang tersisa. Kalau semua barang-barangnya masih utuh, justru pegawainya yang meninggal, itu namanya bukan perampokan, pasti pembunuhan, mungkin berencana. Kata keluarga korban itu nggak ada satupun bekas luka di tubuh korban. Tapi kayak ada bekas cakaran gitu di tubuhnya. Cakaran? Emang kenapa bisa gitu, Mas? Kita sendiri nggak tahu Pak Ustadz. Jadi merinding deh. Ya udah kita pamit dulu ya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ryan, Andra, gue juga ngerasa ada kejanggalan sih sama Om Anto. Tempo hari gue ngeliat ada bayangan di belakangnya Om Anto ngikutin. Dan gue ngerasa gue nggak halusinasi. Kalau kayak gitu, coba lu selidikin Om Anto. Siapa tahu ada hubungannya. Ndra, jangan seuzon dulu, Ndra. Belum tentu Om Anto yang... Lah, kan gue bukan seuzon, Ray. Selidikin, bukan menuduh. Ya udah, kita balik aja kalau gitu. Ya udah, nanti dikabarin ya, Fahmi ya. Kalau kenapa-napa hubungin kita aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya juga ya. Pas lidikin. Lu, Mam. Lu, Mama seneng loh. Sejak kamu kenal Ryan, sejak sering ke rumah Rukiah, kamu tuh jadi rajin ibadah. Iya, Mam. Lulu juga seneng banget kok. Sejak Lulu sering banget ke tempat Rukiah, kayaknya banyak gitu hal-hal positif yang bikin hidup Lulu jauh lebih baik. Terus hubungan kamu sama Ryan gimana, sayang? Ada perkembangan nggak? Mama ngomong apaan sih? Udah Lulu sebel deh kalau dia main itu terus. Ryan itu belum tentu suka sama Lulu, Mam. Dia aja ya angin-anginan gitu. Kadang-kadang ramah sama Lulu, kadang-kadang pedulian, kadang-kadang kayak cuek banget sama Lulu. Lulu nggak tahu perasaan dia kayak gimana. Iya, kalau dia dingin harusnya kamu dong yang lebih agresif. Kamu sering ngobrol, deketin dia terus. Ya dong, Lu. Masa mendadak Lulu berubah jadi cewek agresif? Itu kan bukan Lulu banget. Lagian di dalam Islam, kita tuh nggak boleh pacaran, Mam, ternyata sebenarnya. Harusnya itu kita kalau memang ngerasa ada yang cocok, ta'aruf terus nikah.
Ya udah kalau gitu kalian segera nikah aja. Mama setuju kok sayang. Ya gimana? Makin ngaco nih Mama. Udah lu jadi lapar nih. Laper apa baper? Ih serius, lu lapar banget pengen makan. Udah lu masuk ya. Tuh kan ngeles terus kalau ditanyain kamu. Ayo makan yuk sayang. Dra, Ryan, sebelumnya gue minta maaf ya. Karena gue udah ngikutin kalian berdua. Karena gue ada sesuatu yang ingin gue ceritain sama kalian berdua. Dan gue gak bisa mendem sendiri. Gue butuh temen untuk cerita. Udah gak apa-apa. Lu duduk tenang di situ ya. Omongin deh. Pelan-pelan ngomongin biar kita paham. Kenapa sih? Gini Dra, tentang kejanggalan yang gue ceritakan tadi sama kalian. Sebenarnya gue ngerasa ada yang aneh dengan usahanya Om Anto. Astagfirullahaladzim. Serem juga ya kalau gitu Om Anto itu. Hah? Soalnya gue ngerasain ada hawa panas di rumah itu. Dan ada satu ruangan yang selalu dikunci sama Om Anto. Gini deh, lo banyak-banyak berzikir di rumah ya. Sholat, baca Al-Quran. Biar sesuatu yang buruk itu pergi dari rumah itu. Biar hawanya gak panas lagi. Nah itu dia. Makanya gue datang kemari minta bantuan sama kalian semua. Untuk nyelidiki Om Anto. Gimana kalau menurut kalian? Iya. Insya Allah. Saya dan Ryan pasti bantu. Tenang aja. Iya Mi, selama kita memperjuangkan kebenaran, kita akan bantu. Insya Allah. Makasih ya, kalian udah mau bantu gue. Harusnya kamu mempersembahkan tumbal untukku. Tapi mana janjimu? Loh, itu kan Pak Justin. Kenapa kerja sama Bapak? Aku harus bicara sama Bapak. Pak, tolong hentikan pekerjaan Bapak dengan buto ijo itu, Pak. Jangan sembarangan ngomong kamu. Kalau didengar orang gimana? Dan kamu tahu hal ini dari mana? Ha? Semalam Ibu lihat Bapak. Tolong hentikan Pak sebelum terlambat. Allah itu tidak suka dengan syirik. Itu dosa besar, Pak. Diam kamu, diam. Saya lebih tahu dengan apa yang saya lakukan. Hah? Jangan sampai karyawan kita pada keluar, pada kabur gara-gara dengar omongan kamu. Masuk. Iya, Pak. Mana ya? Allah, apa dicari-cari nggak ada, Masya Allah. Kemana sih? Oh, darling sekarang. Bu Lena, kenapa nih wajahnya kayak mencari sesuatu? Bedaknya jatuh. Bedak gampang dicari, nih saya nyariin suami, ngilang. Dari tadi nyari-nyari nggak ketemu. Aduh, lakinya hilang. Emangnya dari kemana? Ya itulah, saya emang semalam agak-agak ribut sih. Aduh, maaf ya Bu Lena. Jemuran kali. Sorry. Kirain Pak. Maaf Pak. Bu Lena maaf, bukan ngajarin ya. Memang kita dalam berumah tangga, kadang-kadang harus belajar ambil bola bekel. Suami istri belajar bola bekel. Lihat bola bekel. Kenceng boleh, tapi tetap di tangan. Pelan boleh, tapi tetap di tangan. Bu Lena juga boleh keras sama suami, tapi tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Begitu. Pak,
Kenapa perbuatan Bapak jadi kasar seperti ini, Pak? Tidak biasanya. Masa bodoh. Hah? Kamu jangan macam-macam ya. Jangan sampai calon tumbal saya akan kabur lagi gara-gara kamu mau sosokan jadi pahlawan. Istighfar, Pak. Perbuatan Bapak itu tidak diridhoi Allah, Pak. Musyrik itu tidak suka Allah, Pak. Apalagi Pak Jasin itu kan tetangga kita. Masa Bapak mau jadiin tumbal? Banyak omong kamu. Oh iya, saya belum nyiapin sesajen malam ini. Awas kamu. Jangan ikut campur lagi urusan saya. Ya. Oh, jadi ternyata benar ya desas-desus selama ini tentang Om Anto. Aku harus cepat kasih tahu Andra kalau abahnya dalam bahaya. Ya Allah. Pak Kiai, Andra dapat cerita langsung dari Fahmi. Kalau si Fahmi itu lagi curiga Pak Kiai sama omnya sendiri. Karena kecurigaan itu mengarah ke omnya yang dianggap bersekutu dengan jin. Buto Ijo Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Dra, apa kamu tidak salah dengar? Wah, enggak dong Pak Kiai. Andra kan masih baik pendengarannya. Andra dengar langsung sendiri dari Fahmi. Tanya Ryan kok nggak percaya Pak Kiai. Ya kan Ray? Betul Pak Kiai. Tapi Indra, itu kan cuma kecurigaan kita sementara. Lebih baik kita nggak usah terlalu suuzon. Soalnya ini menyangkut nama baik. Takutnya ntar jadi fitnah kata Pak Kiai. Benar itu, kamu harus banyak belajar dari Ryan. Pak Kiai mah nggak pernah percaya kalau Andra yang ngomong. Orang kan Fahmi sendiri yang ngomong, Ray. Gimana sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lulu nih. Iya Pak Kiai, Lulu datang ke sini mau lagi-lagi minta wawancarain Ryan, Andra sama Pak Kiai. Gimana? Kalian punya waktu nggak? Biasa untuk rubrik Rukiah di Majan Auzubillahi min Zalik. Aduh, kalau masalah pasien yang kemarin, Ryan aja diwawancara, Ryan paling tahu tuh. Andra sama Pak Kiai mau ngafalin surat baru, ya kan Pak Kiai? Ngapalin surat barunya bisa setelah wawancara. Kan saya juga mau masuk majalah terus. Pak Kiai, pengen banget eksis. Lu, maaf ya kayaknya kalau sekarang saya nggak bisa wawancaranya. Kamu bisa wawancarain Andra atau Pak Kiai aja. Pak Kiai, maaf saya ke dalam dulu ya Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akhir. Sudah. Alhamdulillah. Selesai juga kerjaan. Aduh. Sekarang saya bisa buktikan kalau saya juga punya dapat kerjaan, Romeo. Lah si Romeo teh. Rasain kamu lah. Astagfirullah. Kok mati lampu? Rumah Pak Anto nyala. Kok di sini? Astagfirullahaladzim. Yang benar, nggak bercanda kan? Ya Allah, yaudah. Andra segera ke sana. Iya. Ya Allah, Pak Kiai. Ada apa, Andra? Maaf, Andra harus pergi dulu Pak Kiai. Abah dalam bahaya. Katanya si Fahmi, omnya mau jadiin Abah Andra jadi tumbal. Andra berangkat Pak Kiai. Ya sudah, ajak Ryan. Gak usah Pak Kiai, insya Allah Andra bisa sendiri. Ini kan orang tua Andra, jadi Andra harus bertanggung jawab. Ada Allah yang jaga Andra, insya Allah aman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Andra bisa jadi dewasa dan bertindak atas namanya sendiri. Senter mana senter? Senter. Kok udah gelap gitu ya? Apa udah tutup tokonya?
Ibu harus nyarinya Abah di mana lagi ya? Ibu lihat Abah nggak, Bu? Ndra, Ibu tuh nyariin Abah. Ibu curiga dia kerja di sini, tapi kenapa gelap ya? Astagfirullahaladzim. Tokonya tutup lagi. Nah, itu dia, Bu. Andra dapat kabar emang kalau Abah tuh kerja sama Pak Anto. Nah, si Fahmi ngasih tahu Andra kalau Abah itu mau dijadiin tumbal sama Pak Anto. Benar-benar jangan baik. Ndra, sembarangan kamu kalau ngomong ah. Bu, nggak mungkin Fahmi bercanda sama Andra. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wah, Tuh kan, Ndra. Itu ada suara dari sini. Dia curiga. Bu, jangan-jangan itu apa? Ayo masuk, Bu. Otomatis nih pintu. Malam ini kamu akan menjadi tumbalku. Abah? Bah? Ini bercanda apa sih? Tolong bercanda yang kelewatan. Tolong. Ya Allah, Abah. Ya Allah, Abah nggak apa-apa, Abah. Andra mana Andra? Ndra. Abah, astagfirullahaladzim, Abah. Kipasin apa? Nggak ada kipas, Mbak, ini kan di gudang. Pakai hidung, pakai tangan. Ya Allah. Abah! Hei, jin kafir! A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi wa naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ndra, kamu nggak apa-apa, Ndra? Gede juga tenaganya Jin ya. Untung Andra profesional. Alhamdulillah, amin. Coba lihat sana, Bu. Abah. Ya. Kamu sudah menjebakku, Anto. Menjebak? Saya sudah berikan tumbal sama kamu. Berarti saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Tumbal yang kamu berikan itu dia punya anak. Dan dia bukan orang biasa, Anto. Dia mampu melawan kehebatanku. Ini pasti kerjaan si Andra. Kurang ajar dia. Tunggu. Kamu boleh ambil istri saya untuk mengganti tumbal itu. Astagfirullahaladzim. Aku benar-benar gak nyangka. Om Anto benar-benar jahat. Istrinya sendiri aja mau ditumbalin. Kau harus cepet-cepet kasih tahu Tante Rahma kalau dia bisa jadi korban. Baiklah kalau begitu, Anto.
Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rob, kenapa perasaan hamba jadi seperti ini? Was-was seperti ini, ya Allah, ya Rob. Kenapa ya Allah? Ya Allah, lindungi hamba dari godaan setan yang akan mengganggu keimanan hamba-Mu, ya Allah, ya Rob. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa manusia taat pada Tuhan? Ilaha illallah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah ya Rabb. Bahaya nih. Aku pulang aja ke rumah deh. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Tante. Tante kenapa, Tan? Kok Tante badannya jadi kaku gini sih, Tan? Astagfirullahaladzim, Tante. 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 Astagfirullahaladzim. Tante makan dulu ya. Ya Tante cepat sembuh. Gak usah, Fahmi. Ayo Tante. Astagfirullahaladzim, Tante. Kenapa Tante jadi kayak gini sih, Tante? Fahmi bener-bener gak tega ngeliat Tante kayak gini. Oh, Fahmi minta hentikan perbuatan syirik, Om. Oh, lihat Tante Rahma. Apa Om tega ngeliat Tante Rahma terus-terusan seperti ini, Om? Kamu tahu, mau dia cacat, mau dia lumpuh, mati sekalipun, itu urusan saya karena dia istri saya. Ngerti kamu? Pergi kamu dari sini. Andra gimana keadaannya? Gak apa-apa kan, Andra? Gak apa-apa lu, tenang aja. Laki-laki mah biasa jumpalitan, pegel-pegel doang. Andra, saya sangat bangga kepada kamu. Sekarang kamu sudah semakin dewasa dan dapat melaksanakan dan melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa ketergantungan pada rakyat. Waalaikumsalam. Fahmi. Mi, itu muka lo kenapa? Biru-biru begitu? Astagfirullahaladzim. Om Anto kesetanan. Sampai-sampai istrinya sendiri mau ditumbalin. Serius? Kamu tenang dulu, Fahmi. Ceritain pelan-pelan. Tante Rahma, kondisinya memprihatinkan, Ryan. Tubuhnya kaku, nggak bisa digerakin seperti orang stroke. Ya Allah, Pak Anto kok tega banget sih? Kalau hati manusia sudah ditutupi oleh nafsu setan, beginilah jadinya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179, Ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu sudah seperti binatang, bahkan lebih jahat lagi. Keluarganya sendiri
korbankan. Pak Kiai, Andra, Ryan, saya minta tolong selamatin Tante Rahma. Insya Allah. Ryan, Andra. Cuma ini satu-satunya jalan. Kalian bawa kemana istri saya? Hah? Fahmi, tega-teganya kamu mengkhianati Om kamu sendiri. Maafin Fahmi, Om. Fahmi terpaksa bawa Tante Rahma pergi dari sini karena Fahmi nggak tega ngeliat Tante Rahma terus-terusan menderita seperti ini, Om. Hei! Saya habisi kalian. Hah? Pak Kiai, selamatkan Tante Rahma, Pak Kiai. Saya nggak mau terjadi apa-apa dengan Tante Rahma. Insya Allah, tenang saja. Tenang. Kami tenang ya. Pak Kiai, Ryan sama Andra pasti bisa menyelesaikan masalah kamu. Rahma, darahku. Kau baru saya ambil. Pak Anto, sebaiknya Pak Anto segera bertobat. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Bertobat? Ya sudi saya bertobat. Astagfirullahaladzim. Saya tidak akan menyerah begitu saja. Saya akan balas kalian berdua. Panto. 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 Sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Atilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Tante? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah. Badan hamba sudah bisa digerakkan lagi. Tante Rahma benar udah sembuh. Gak apa-apa kan Tante Rahma? Terima kasih semuanya Pak Kiai. Dan terima kasih kepada kalian yang sudah mau menolong Ibu. Hakikatnya Allah yang menolong Ibu Rahma. Kami hanya wasilah, hanya perantara saja. Bermohonlah dan bersyukurlah kepada Allah. Ibu tenang aja. Ada Allah yang selalu menjaga kita. Dan apabila ibu merasakan sesuatu yang ibu rasa kurang enak atau ada gangguan dari jin, silakan datang ke sini. Kapanpun kami siap membantu. Terima kasih ya Allah, ya Rabb. Tolong! Jangan Mustahil! Jangan! Tolong jangan!
La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Bapak. Menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Tidak ada akhir yang indah dengan melakukan perbuatan tersebut. Semoga kita selalu dijauhkan dari keburukan dan didekatkan pada kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kata siapa Angkar? Masih percaya sama yang kayak gitu? Udah, kamu gak usah takut. Ada aku di sini. Lagian hari gini masih ada si setan di sini. Setan apa? Setan kepala hitam. Aduh. Woi, siapa yang lempar batu? Kenapa kamu nak? Kenapa kamu nak? Kenapa bisa sampai kayak gini, Nona? Sadarlah. Yuk. Sampai kapanpun, kalian tidak akan pernah bisa mengeluarkan aku dari tubuhnya. Mengapa kau mengganggu tubuh orang ini? Siapa kau? Laki-laki ini milikku. Aku tidak akan keluar dari tubuhnya. Dia sudah mengacak-acak rumahku. Aku akan menghukumnya. Sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun datang dan mengacak-acak rumahku lagi.